wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Ijtihad rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah melaksanakan tadi salat subuh berjamaah. Dilanjutkan ini kajian rutin hari Jumat yang seharusnya diisi oleh Ustadz Indra Cahyadi. Beliau sedang kurang fit dan meminta kami untuk melaksanakan tugas ini. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan kembali insyaallah. Salawat dan salam tidak lupa marilah senantiasa kita kirimkan ke hadirat Rasulullah Muhammad SAW, keluarga beliau, sahabat beliau hingga umatnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah, izinkanlah kami pada kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan bagaimana ciri-ciri ahli surga yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan. Yang sama-sama kita pahami, di dalam surah Al-Furqan ini Allah Subhanahu wa taala mengabadikan karakteristik ibadur rahman yang digambarkan melalui ayat 63 sampai dengan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Surah Al-Furqan menggambarkan bagaimana ada sebagai namanya Al-Furqan. Selain Al-Furqan ini menggambarkan atau sebagai nama lain daripada Al-Quran. Sebagaimana kita pahami, Al-Quran punya beberapa nama, diantaranya adalah Al-Furqan sebagai pembeda. Ada nama yang lain, Al-Dzikr, Al-Kitab, dan seterusnya. Termasuk menggambarkan bagaimana ciri-ciri orang musyrikin. Lalu di ayat ini menggambarkan bagaimana ciri ibadur rahman dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah mereka yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Jadi ibadur rahman itu gambaran tentang bagaimana hamba Allah yang memiliki kelas yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa penyapaan atau sapaan Allah kepada kelompok hambanya yang digambarkan sebagai ahli surga itu. Yang pertama, miliki sifat tawadu. Ibnu Katsir menggambarkan, fa amma haula'i fa innahum yamshuna min ghairi istikbar wala marah wala asyar wala batar. Adapun mereka berjalan tidak dengan sifat angkuh dan sombong.
ketawaduan itu ciri pertama dari ibadur rahman yang digambarkan di dalam ayat ini. Yang kedua, bersikap lemah lembut meskipun mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jadi sekalipun misalnya diganggu, sekalipun misalnya diisengin, sekalipun misalnya digoda dari kelompok jahil, jahil ini bukan berarti tidak mengerti atau tidak tahu, tidak pernah belajar, tapi jahil itu juga ya karena keisengannya itu. La yajhaluna ala ahad wa in jahala alaihim halamu. Digambarkan oleh Ibnu Katsir seperti itu. Mereka ibadur rahman tidak suka menjahili ya. Jika dijahili mereka malah membalasnya dengan sikap yang lemah lembut. Bukan berarti ciri ibadur rahman itu tidak suka bercanda ya. Bercanda boleh-boleh saja, tetapi tidak boleh berlebihan. Yang berikutnya, rahmakumullah, ciri yang ketiga, sifat ibadur rahman itu walladzina yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Digambarkan dalam ayat ke-64, ibadur rahman itu kerap yabituna li rabbihim, kerap bangun malam, sujjadaw wa qiyama. Bangun malamnya bukan karena mabar, bukan karena ingin begadang, bukan karena nungguin sepak bola. Yabituna li rabbihim sujjadaw wa qiyama. Tapi mabitnya itu ya, melek tengah malamnya itu adalah untuk sholat ya. Sholat nafilah atau sholat sunnah ya. Tadi malam ada pertandingan antara Indonesia melawan Bahrain ya. Boleh-boleh saja yang mau ingin nonton live itu. Tapi pertandingannya mulainya dari jam 12:30. Biasanya kalau nunggu pertandingan ya kan, apalagi dengan jam istirahatnya itu ya kurang lebih 1,5 jam, itu sholat subuhnya susah itu bangunnya. Tadi pagi saya sekedar lihat hasil skornya saja gitu. Karena di sosmed sudah mulai rame, banyak yang ngeluh katanya dicurangi wasit. Nah, hasilnya 2 sama katanya. Jadi masih ada harapan. Sujjadaw wa qiyama. Ibadur rahman itu, penghuni surga itu, kata Allah dalam ayat ini, kerap melakukan sholat malam. Dalam surah Az-Zariyat juga sebagaimana kita paham, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih banyak
atau masih perlu banyak energi ya untuk bekerja di pagi sampai dengan sore hari, ya tidak perlu memaksakan diri untuk bangun malam ya terlalu panjang, tapi sekurang-kurangnya bisa menyempatkan waktu bangun sebelum subuh ya, untuk melaksanakan sholat fajar. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Ibnu Katsir menekankan lagi untuk menjelaskan, menegaskan, digambarkan dalam Al-Quran, tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya karena seringnya mereka melakukan sholat malam. Sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap cemas. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah dengan harap cemas, yaitu insya Allah adalah ciri doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diijabah. Apa yang kita harapkan dan apa yang kita cemaskan, ibadur Rahman itu tentu khawatir jika kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukannya di dunia itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ ada khaufa wa tama'ah, ada kekhawatiran. Lalu ciri yang lain, wa mimma razaqnahum yunfikun ya. Kita diingatkan tentang semangat berinfak ya. Hadirin rahimakumullah, yang berikutnya sifat yang keempat ya. Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama. Dan orang-orang ini, kelompok ini kerap ya, berdoa berkata, ya Rabb kami, Rabbana srif anna, jauhkanlah kami dari azab jahannam, azab neraka, inna azabaha kana gharama. Ada kekhawatiran. Kita semua patut khawatir ya. Jangan-jangan kita ini layaknya justru berada di neraka gitu. Jadi jangan kita merasa aman itu, sebaliknya. Kita tidak boleh merasa aman. Kalau ciri manusia itu kan kalau sudah merasa aman, sudah tidak mempersiapkan apa-apa. Tapi kalau khawatir, khaufa wa tama'a tadi itu, maka mempersiapkan diri ya. Pepatah Arab mengatakan, man arafa bu'da safari ista'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, susahnya perjalanan, maka dia pasti akan mempersiapkan diri ya. Innaha sa'at mustaqarra wa muqamah. Sesungguhnya jahanam itu seburuk-buruknya tempat untuk menetap dan tempat untuk berdiam. Jadi ibadur Rahman itu sering ya, bermohon untuk dijauhkan dari azab jahanam. Itu mengapa kita dianjurkan, disunnahkan untuk senantiasa membaca doa sebelum salam itu ya. Nabi mengajarkan kepada kita setiap beliau akan mengakhiri sholatnya dengan mengucapkan salam, sebagaimana hadis Aisyah itu beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamat. Jadi beliau pun mencontohkan kepada kita untuk senantiasa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab jahanam. Yang berikutnya sifat keempat, hadirin rahimakumullah, bahwa ibadur rahman itu tidak boros dan juga tidak pelit. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawamah. Dan ibadur rahman itu mereka apabila membelanjakan hartanya mereka tidak berlebihan. Lam yusrifu wa lam yaqturu, tidak berlebihan, tidak pula juga kikir. Wa kana baina dzalika qawama, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa sifat ibadur rahman ialah ketika mereka berinfak kepada keluarga mereka tidak berlebihan. Jadi harta atau penghasilan yang kita keluarkan untuk keluarga kita itu dalam Islam dianggap sebagai nafkah, infak, dari kata nafkah. Jadi jangan sampai kita ini boros dan juga tidak boleh pelit. Dalam surah Al-Isra ayat 29, hadirin rahimakumullah, wala taj'al yadaka maghlulah ila unq, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Wala tabsutha kullal bas fatak uda maluman mahsura, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Hadis riwayat Ahmad, min fiqhir rijli rifquhu fi ma'isyatihi, di antara tanda cerdasnya seseorang ialah bersikap pertengahan dalam penghidupan. Sebagaimana hadis Nabi juga, khairul umuri awsatuha, sebaik-baiknya sesuatu umur perkara itu adalah yang tengah-tengah, jangan berlebihan. Dan ciri ibadur rahman digambarkan seperti itu, jangan berlebihan. Kadang-kadang kita ini bisa royal dalam urusan-urusan sosial dengan teman. Kalau ada teman itu traktirnya los itu, lupa kalau di rumah ada anak, ada istri, apalagi tanggal-tanggal muda itu kan. Meskipun penghasilannya 10 koma, karena los tadi itu tanggal 10 sudah koma, lupa sama anak, sama istri. Nah, ciri ibadur rahman itu tidak boros dan juga tidak pelit. Jadi harus pertengahan. Yang berikutnya, yang kelima dari 9 ciri ibadur rahman itu, hadirin rahimakumullah, ibadur rahman itu tidak atau menolak menghadiri kegiatan-kegiatan maksiat. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui saja dengan menjaga kehormatan dirinya.
Ibnu Katsir menggambarkan wallazina la yashhaduna zur, itu yang dimaksud dengan zur ialah sonam atau berhala orang musyrik. Ya, jadi kita tidak perlu ya, menyaksikan ya, peribadatan orang musyrik gitu. Yang dimaksud dengan azur ada juga yang menggambarkan dengan nyanyian. Yang menafsirkan seperti ini adalah Muhammad bin Al-Hanafiyah. Yang dimaksudkan dengan azur ada juga ulama yang menggambarkan atau mengartikannya dengan asyirik. Ikrimah berkata bahwa yang dimaksud dengan zur ialah perjudian di masa jahiliyah. Jadi ibadur rahman itu menghindari. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Apabila ia melewati yang begitu, ya dia akan hindari. Ya. Bil lagwi. Ada berapa pendapat? Ya. Pertama, perbuatan maksiat. Ya. Yang kedua, perbuatan yang menyakiti orang musyrik. Yang ketiga, perbuatan batil. Yang keempat, syirik. Dan yang kelima, jika mengingat nikah dan perbuatan yang menggembirakan. Marru kirama. Berikutnya hadirin rahimakumullah, yang keenam dari sifat ibadur rahman, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dalam surah Al-Anfal ayat 2, walladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut asma Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Rabb merekalah mereka bertawakal. Dalam surah At-Taubah ayat 124, wa idza ma unzilat suratu faminhum may yaqulu ayyukum zadat hazihi imana wa ammal ladzina amanu fazadat imana fahum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Lam yasma'u wa lam yubsiru wa lam yafqahu syai'a. Orang beriman tidaklah seperti orang yang ketika dihadapkan kepada ayat Allah malah tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak memahami sedikit pun. Jadi ciri ibadur rahman itu sebagaimana ayat ini ialah bahwa ibadur rahman itu mereka tidak acuh, mereka tidak cuek. Sebaliknya mereka memperhatikan peringatan dan ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda atau petunjuk-petunjuk yang ada. Berikutnya ciri yang ketujuh, hadirin rahimakumullah, dari 9 ciri ibadur rahman itu
walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadi ini doa yang sering kita baca ya, ternyata diambil dari Quran surah Al-Furqan ayat 74 yang merupakan ciri ibadur rahman. Jadi tentu seorang ibadur rahman, hamba Allah yang kelas atas itu, mereka bermohon kepada Allah, senantiasa bermohon kepadanya untuk diberi anugerah istri dan anak yang qurrata a'yun, penyejuk mata. Doa ini kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya'nuna min may ya'mal bitta'ah. Itu mereka ibadur rahman meminta agar mendapatkan keturunan yang gemar beramal ketaatan, sehingga sejuklah mata mereka di dunia dan akhirat. Jadi qurrata a'yun itu menurut Ibnu Abbas ciri yang pertama adalah ketaatan. Jadi bukan lucunya, bukan cantik gantengnya anak itu ya, tetapi qurrata a'yun itu ialah ciri utamanya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua bisa kita bilang wajib untuk bermohon kepada Allah agar dianugerahi anak-anak yang qurrata a'yun. Lam yuridu bidzalika sobahah wala jamal walakin aradu ayyakunu muti'in, yaitu mereka tidaklah menginginkan keturunan yang memiliki paras cantik, akan tetapi yang mereka inginkan adalah keturunan yang taat. Jadi qurrata a'yun itu adalah tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita punya anak cucu ya, yang kita doakan qurrata a'yun itu, ya bagaimana bisa mereka menjadi hamba Allah yang taat di kemudian hari. Berikutnya hadirin rahimakumullah ya, bahwa ibadur rahman itu dari ayat tadi digambarkan beberapa cirinya, dan di ayat 76 ini digambarkan hadirin rahimakumullah bagaimana ending ya, seorang ibadur rahman. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyyatan wa salama. Mereka itulah yang dibalasi dengan martabat yang tinggi di surga karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Surga itu sebaik-baiknya tempat menetap dan tempat kediaman. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 24 digambarkan wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari berbagai macam penjuru pintu. Salamun alaikum bima sabaru fani ma'uqbad dar. Salamun alaikum bima sabaru, keselamatan kedamaian bagimu karena telah bersabar, maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Fani ma'uqbad dar. Jadi karena kesabaran ibadur rahman dalam menjaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tadi itu, maka dia diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan surga khalidina fiha. Ya. Ditekankan juga di ayat ini bahwa kelompok ini adalah kelompok yang kekal berada
di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami kira ini yang bisa kami sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kami pribadi dan jamaah sekalian. Kami akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.